Dengarkan, jika dia menjauh, insting pertama Anda adalah berpikir dia tidak tertarik, bahwa dia mengabaikan Anda, atau bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah. Tetapi bagaimana jika saya mengatakan sebaliknya yang mungkin terjadi? Bagaimana jika alasan dia menjauhkan diri bukanlah karena dia tidak peduli pada Anda, tetapi justru karena Anda terlalu berarti baginya, dan itu membebani emosinya? Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan Anda pahami bertentangan dengan banyak gagasan dangkal tentang psikologi wanita dan dinamika emosional dalam hubungan. Dan ada perilaku spesifik, hampir tak terlihat, yang 99% pria salah tafsirkan sepenuhnya. Ketika Anda mengidentifikasinya, Anda akan melihat dengan jelas bahwa seringkali itu bukan kurangnya minat, tetapi konflik internal. Tetapi pertama-tama, Anda perlu memahami sesuatu yang penting. Wanita yang tampak dingin atau jauh hari ini mungkin telah merasakan hubungan yang tulus dengan Anda dalam waktu yang sangat singkat. Dan dalam beberapa kasus, hubungan itulah yang justru memicu penarikan emosionalnya. Saya akan menunjukkan kepada Anda tanda-tanda yang membedakan wanita yang tidak benar-benar tertarik dari wanita yang mencoba melindungi dirinya dari perasaannya. Karena ketika Anda memahami ini, reaksi Anda akan berubah sepenuhnya. Anda berhenti mengejar jawaban, Anda berhenti merasa cemas, dan Anda mulai mengamati situasi dengan jernih. Jadi mari kita mulai dengan pertanyaan yang tidak nyaman. Mengapa seorang wanita menjauhkan diri dari seseorang yang diam-diam disukainya? Bayangkan ini. Semuanya dimulai dengan baik. Dia ramah, perhatian, bahkan genit. Percakapan mengalir secara alami, ada tawa, keakraban, dan rasa koneksi yang nyata. Tetapi tiba-tiba, sesuatu berubah. Dia mulai jarang membalas, pesannya menjadi lebih pendek, dia tampak selalu sibuk, dan energi emosionalnya tidak lagi sama. Pikiran Anda menafsirkan ini sebagai penolakan. Dia kehilangan minat. Dia tidak menyukai saya lagi. Saya harus mundur. Namun realitas emosional bisa jauh lebih kompleks. Karena dalam beberapa kasus, ketika hubungan itu nyata dan perasaan muncul secara tak terduga, otak tidak selalu memprosesnya sebagai sesuatu yang aman. Sebaliknya, mekanisme perlindungan dapat diaktifkan. Pikiran manusia tidak hanya mencari kesenangan, ia juga mencari keamanan. Dan ketika sesuatu yang signifikan secara emosional muncul terlalu cepat, hal itu dapat diinterpretasikan sebagai ancaman internal. Bukan karena orang lain adalah masalah, tetapi karena kerentanan terasa sangat kuat. Konflik internal yang tidak Anda lihat. Ketika seorang wanita mulai merasakan sesuatu yang kuat, terutama jika dia tidak mengharapkannya, dia dapat memasuki keadaan kontradiksi emosional. Sebagian dirinya ingin lebih dekat, untuk lebih mengenal, untuk melanjutkan hubungan. Tetapi bagian lain mengaktifkan alarm internal. Takut terluka, takut kehilangan kendali, takut menjadi lebih terlibat daripada seharusnya. Dan inilah sesuatu yang penting. Ketegangan internal ini bermanifestasi sebagai jarak. Bukan karena dia tidak merasakan apapun, tetapi karena dia merasakan terlalu banyak dan tidak tahu bagaimana mengelolanya. Tanda-tanda konflik emosional bukan ketidakminatan. Perbedaan antara ketidakminatan yang tulus dan perlindungan emosional terletak pada polanya. Ketika tidak ada minat, semuanya terasa datar, konstan, dan dapat diprediksi. Tetapi ketika ada konflik internal, kontradiksi akan muncul. Pesan hangat diikuti oleh sikap dingin. Momen kedekatan diikuti oleh penarikan diri. Minat diikuti oleh keheningan. Ini bukan kurangnya konsistensi dengan Anda, tetapi kurangnya konsistensi internal. Tanda nomor satu, jarak mendadak. Setelah koneksi yang nyata salah satu. Tanda terpenting adalah perubahan mendadak setelah momen yang bermakna secara emosional. Jika setelah percakapan mendalam, kencan yang menyenangkan, atau momen koneksi, dia menjadi menjauh, jangan langsung menafsirkannya sebagai penolakan. Dalam banyak kasus yang terjadi adalah kelebihan beban emosional. Pikirannya sedang memproses apa yang terjadi, dan alih-alih mendekat, dia membutuhkan ruang untuk mengatur perasaannya. Tanda nomor dua, perilaku emosional yang kontradiktif. Suatu hari dia hadir, merespons dengan cepat, berbagi detail pribadi, dan menunjukkan minat. Keesokan harinya dia tampak seperti orang yang berbeda. Jauh, dingin, dengan respons minimal. Ini bukan kebetulan.
Ini adalah pola pendekatan dan penarikan diri. Dan seringkali semakin intens setelah momen-momen di mana koneksi emosional paling kuat. Semakin intens kedekatan, semakin kuat penarikan diri selanjutnya. Tanda nomor 3, pertahanan terhadap keintiman emosional. Ketika Anda mencoba memperdalam hubungan dengan pertanyaan pribadi, topik emosional, atau bahkan rencana masa depan naon, dia mungkin bereaksi dengan menghindar. Dia mengubah topik, membuat lelucon, atau tampak tidak nyaman. Ini belum tentu ketidakminatan. Ini adalah perlindungan emosional. Keintiman memicu kerentanan, dan kerentanan memicu rasa takut. Tanda nomor 4, pengamatan diam. Meskipun dia tampak jauh, dia tetap hadir. Dia memeriksa media sosialmu, mengamati gerak-gerikmu, mengingat detail yang sudah kau lupakan. Perilaku ini penting karena bertentangan dengan gagasan ketidakpedulian. Ketidakpedulian yang sebenarnya bukanlah amati. Pikiran yang terputus tidak akan menginvestasikan energi pada detail. Namun ketika ada ketertarikan yang bercampur dengan rasa takut, perhatian tetap aktif meskipun tidak terlihat. Tanda nomor 5, tes mikro emosional. Terkadang dia secara sambil lalu menyebutkan pria lain, situasi sosial, atau perhatian eksternal. Ini tidak selalu manipulasi yang disadari, tetapi dapat berfungsi sebagai pengujian emosional. Dia mengamati reaksi Anda, rasa tidak aman, kepercayaan diri, ketidakpedulian. Dan inilah poin pentingnya. Yang paling menarik bukanlah reaksi yang intens, tetapi stabilitas emosional. Tanda nomor 6, perubahan dalam lingkaran sosialnya. Teman-temannya mungkin berperilaku berbeda di sekitar Anda. Mereka mungkin lebih sering mengamati Anda, tersenyum penuh arti, atau bahkan membuat komentar tidak langsung. Ini sering terjadi ketika ada percakapan sebelumnya tentang Anda dalam lingkaran sosialnya. Dan ketika lingkaran sosialnya bereaksi, itu berarti Anda sudah menempati ruang emosional dalam hidupnya. Kesalahan paling umum. Pada titik ini, kebanyakan pria jatuh ke salah satu dari dua ekstrem. Berusaha lebih keras untuk mendapatkan kembali hubungan, atau menarik diri sepenuhnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Kedua ekstrem tersebut mengganggu keseimbangan. Keusahaan menciptakan tekanan. Penarikan diri secara tiba-tiba menciptakan keterputusan. Apa yang benar-benar berhasil kuncinya terletak pada stabilitas emosional. Ini bukan tentang gigih atau menghilang. Ini tentang menjaga konsistensi, kehadiran tanpa tekanan, minat tanpa ketergantungan, ketersediaan tanpa ketergantungan. Prinsip terpenting daya tarik emosional tidak dibangun di atas kecemasan, tetapi di atas rasa aman. Ketika seseorang merasakan bahwa Anda tidak bertindak karena ketergantungan, sistem emosional mereka akan rileks. Dan ketika sistem emosional rileks, hubungan dapat mengalir secara alami. Refleksi lebih dalam, sebuah hubungan bukan hanya tentang sinyal atau interpretasi. Ini tentang dua sistem emosional yang mencoba memahami satu sama lain. Terkadang jarak bukanlah penolakan, melainkan proses. Terkadang keheningan bukanlah ketidakpedulian, melainkan pengaturan internal. Kebenaran tertinggi Anda tidak dapat memaksa seseorang untuk merasa aman secara emosional. Tetapi Anda dapat menjadi seseorang yang tidak memperkuat rasa takut, melainkan memberikan stabilitas. Dan itu hanya terjadi ketika hidup Anda tidak bergantung pada respons orang lain. Karena pada akhirnya, perbedaan sebenarnya bukanlah pada bagaimana mereka bertindak terhadap Anda, tetapi pada bagaimana Anda berperilaku ketika Anda tidak mengendalikan situasi. Dan itulah yang benar-benar mendefinisikan nilai emosional Anda. Terus membangun diri sendiri bahkan ketika Anda tidak memiliki jawaban yang jelas. Karena ketika Anda seimbang, Anda tidak lagi mati-matian mencari tanda-tanda. Anda hanya mengamati, memahami, dan bergerak maju dengan jelas.